Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Taufikur Rahman, NIM 22215000009, kelas A, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik Universitas Nurul Jadid. Di sini saya akan membawakan materi tentang struktur tree dan penggunaan dalam pencarian data. Materi ini sangat penting terutama bagi kita yang sedang mempelajari struktur data dan bagaimana cara komputer menyimpan serta menemukan data secara efisien. Kita mulai dari pemahaman dasarnya terlebih dahulu. Apa itu struktur tree? Struktur tree, definisi struktur tree, struktur data hierarkis di mana elemen data node disusun dalam bentuk seperti pohon. Tree adalah struktur data berbentuk seperti pohon terbalik. Ada satu titik komponen utama, ada 4, yaitu root, akar, node simpul, edge, sisi atau penghubung, leaf, daun atau simpul tanpa anak. Ada satu titik pusat yang disebut root, lalu menyebar ke bawah node-node anak. Setiap node bisa punya 0 atau lebih anak. Jika tidak punya anak, disebut leaf node. Tree digunakan untuk merepresentasikan hubungan hierarkis. Misalnya, seperti struktur organisasi, menu dalam aplikasi, atau bahkan data dalam folder komputer. Perlu diingat, tree bukan struktur linier seperti array atau linked list. Tree memudahkan kita mengatur data dengan lebih efisien saat data bersifat bercabang atau bercorak hierarkis. Tree digunakan untuk menyimpan data yang memiliki hubungan satu ke banyak. Jenis-jenis tree. Jenis-jenis tree yaitu ada binary tree, binary search tree, AVL tree, B-min tree, kemudian tree prefix tree. Binary tree yaitu tree di mana setiap node maksimal punya dua anak. Lalu yang kedua, binary search tree atau disebut BTS atau disebut BST, yaitu struktur di mana anak kiri selalu lebih kecil dari parent dan anak kanan lebih banyak. Ini penting untuk di pencarian. Kemudian yang ketiga ada AVL tree, yaitu versi seimbang dari BST atau binary search tree agar pencarian tetap cepat walau data banyak. Untuk aplikasi database, kita menggunakan B-min tree atau B plus tree yang bisa menampung banyak anak dan cocok untuk disk based storage. Yang terakhir, tree atau disebut prefix
tree yang populer di aplikasi autocomplete atau pencarian kata karena bisa menelusuri karakter demi karakter. Representasi tree. Tree bisa direpresentasikan secara visual dan secara kode program. Secara visual, kita bisa lihat seperti struktur pohon terbalik dengan akar di atas dan cabang yang ada di bawah. Di dalam pemrograman, tree biasanya dibangun menggunakan class atau struct dengan pointer atau referensi ke anak kiri dan kanan. Contoh sederhananya bisa dilihat pada kode Python di slide ini. Struktur ini bersifat rekursif, artinya node bisa punya anak yang juga node, dan begitu seterusnya. Ini sangat cocok untuk proses traversal atau penelusuran data. Kemudian selanjutnya pencarian data pada tree. Nah, sekarang kita masuk ke poin inti. Bagaimana tree digunakan dalam pencarian data pada binary tree atau BST. Binary tree atau BST, proses pencarian dimulai dari root, lalu mengecek apakah data yang dicari lebih kecil atau lebih besar. Jika lebih kecil, kita lanjut ke kiri. Kalau lebih besar, ke kanan. Proses ini bisa dilakukan sangat cepat, terutama jika tree-nya seimbang. Dengan waktu pencarian ideal O login pada balance BST. Pada tree, pencarian dilakukan karakter per karakter. Ini sangat cocok saat kita ingin mencari kata berdasarkan awalan. Misalnya, dalam aplikasi pencarian atau kamus digital. Bayangkan saja saat kita mengetik K di kode di Google, hasilnya ada beberapa yaitu kamu, kapan, dan kata. Langsung muncul. Itu hasil dari kerja tree. Tree memanfaatkan struktur terurut untuk mempercepat pencarian. Kemudian selanjutnya contoh kasus penggunaan struktur tree digunakan dalam banyak aplikasi nyata di dunia komputer. Di database, struktur seperti bmintree digunakan seperti indeks agar pencarian data tidak perlu memeriksa seluruh tabel. Di autocomplete atau kamus digital digunakan tree karena efisien untuk pencarian berdasarkan awalan huruf. Dalam AI dan algoritma pathfinding seperti pada game atau robotika, tree digunakan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan langkah. Bahkan dalam file sistem seperti Windows, Linux, folder, dan file disusun dalam bentuk tree. Kelebihan
dan kekurangan. Setiap struktur data tentu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan tree adalah pencarian data yang cepat, fleksibel, dan sangat cocok untuk data hierarkis. Tapi, tree juga punya kekurangan kalau tidak seimbang. Tree bisa berubah jadi mirip, linked list, dan pencarian lambat. Oleh karena itu, perlu dilakukan balancing atau penggunaan struktur yang lebih kompleks seperti AVL atau red black tree. Selain itu, untuk data kecil, penggunaan tree bisa jadi terlalu kompleks dibanding array. Kemudian, jadi kesimpulannya, tree adalah struktur data yang sangat penting dan berguna dalam dunia komputer. Tree memudahkan kita menyimpan dan mencari data secara efisien, terutama untuk data besar. Penerapannya luas, mulai dari database, AI, sistem file, hingga fitur pencarian di aplikasi sehari-hari. Dengan memahami tree dan cara kerjanya, kita bisa membangun sistem yang lebih cepat, efisien, dan terstruktur. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.